akan menggunakan AI. AI ini disebut AI gini. Ya, ada juga ChatGPT. Jadi ini gratis saja. Jadi AI itu tujuannya adalah untuk membantu, bukan untuk membuat kita tambah bodoh ya, karena dikendalikan oleh AI. Jadi AI ini akan membantu kita cepat berpikir dari pikiran kita sendiri, sehingga melatih pikiran kita akan cepat mengerti. Terutama menjadi persoalan adalah kita kekurangan kosakata, kita kekurangan inspirasi lah begitu ya. Kita tahu bahwa kalau dalam kerohanian ada power Holy Spirit. Selalu saya katakan bahwa ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang akan menolong kita menemukan referensi-referensi yang tepat untuk kita punya referensi, termasuk dalam hal ini bab satu. Di kanal YouTube Javre Studios itu sudah ada ya, sudah ada saya tuliskan apa ya, sudah ada saya rekam ya. Itu ada buka siswa di situ di bab 1 sampai bab 5. Lalu kemudian bagaimana referensi untuk bab 2. Nah, saya tahu bahwa teman-teman itu punya persoalan sendiri karena tidak terlalu suka bahasa Inggris. Tapi kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, senang saja. Apalagi kalau ada yang sponsor. Tapi kalau mau menggunakan bahasa Inggris dalam tulisan, malu-malu kucing. Tapi ya, mau juga pintar bahasa Inggris. Jadi ya, lebih bagus kita gunakan bahasa Inggris. Itu baru satu bahasa ya, ada bahasa Prancis, ada Jerman, ada dari juga ada. Nah, di sini kita akan gunakan ada beberapa tools ya. Saya lagi tidak fit hari ini kan gatal leher saya. Oke, nah seperti itu kan. eh, ini contoh aja yang Anda lihat. Jadi eh, dia memberi saya inspirasi ketika saya mencoba menggunakan teori Ivan Pavlov ya. Lalu dia memberi saya apa yang harus saya buat di dalam latar belakang masalah. Apakah saya harus 100% mengikuti apa maunya AI atau wejangannya AI? Tentu tidak, saya harus baca dengan baik. Ya. Nah, di latar belakang ini yang penurunan minat pemuda terhadap kegiatan keagamaan. Nah, ini bicara pemuda yang em, malas ke gereja, katanya Kristen tapi malas ke gereja. Tunjukkan relevansi masalah ini dengan perkembangan zaman dan tantangan generasi muda. Jadi dia memberi saya inspirasi untuk menyusun bab satu saya. Ini untuk jurnal sih, tetapi ini juga bisa untuk skripsi. Bahwasanya jangan melulu disalahkan itu pemuda yang tidak mau datang. Apa sih sebenarnya tantangan pemuda saat ini di perkembangan zaman? Ini kita bisa tindak lanjuti lagi. Apa sih persoalan-persoalan generasi muda? Ya, ya sudah zaman serba cepat, ada aplikasi gadget dan sebagainya, dan sebagainya yang membuat mereka berpikir ya ada juga gereja online, ngapain pergi ke gereja begitu kan, ibadah online dan sebagainya, dan sebagainya. Ada perubahan pola pikir dari generasi muda saat ini. Atau ya mungkin juga dia bilang ya kan sama-sama dengar khotbah kan, dengar YouTube saja, ada namanya gereja 1 jam saja. Dan kita juga bisa press worship, bisa juga mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya, sebagainya alasan-alasan itu.
Nah, di sini tentu kita mau melihat bagaimana sih kalau di sini dia usulkan menganalisis kebutuhan pemuda dan merancang strategi khotbah untuk efektif berdasarkan teori condition klasik. Nah, di poin yang ketiga ini saya tidak setuju karena tidak begitu yang saya pikirkan, nah, ya, tidak begitu yang saya idekan. Jadi ide saya itu adalah mau tahu apa kebutuhan pemuda, tapi lebih ya membatasinya dengan khotbah ya. Bisa, bisa. Ya. Jadi gitu. Jadi ada mirip-mirip juga sih, tapi di sini dia bilang merancang strategi khotbah yang efektif. Nah, sebenarnya di dalam ide saya, tolong teman-teman yang tolong mute ya, mute. Karena ini saya rekam. Tolong mute. Saya dengar ada suara-suara lain di luar suara saya ya. Jadi tolong di mute. Karena ini direkam baru nanti mau dimasukkan di YouTube untuk ini. Tapi saya sih memberi kebebasan kepada siapa saja yang mau mau ikut ya. Baik juga yang angkatan 2022 bisa juga bahkan seluruh mahasiswa juga boleh. Nah, di sini kita lihat bahwa ini sudah rada-rada bagus ya setelah saya masukkan pertanyaan di atasnya. Ya, ya gini kan. Kerangka pikir tulisan mengubah perilaku religi melalui khotbah. Lalu dia berikan ini. Tujuan penelitian yaitu menganalisis kebutuhan pemuda dan merancang strategi khotbah. Saya sudah paham, tetapi kalau kita bicara strategi khotbah yang efektif, berarti kan ada pendekatan khotbah yang dilakukan. Namun dalam teori condition klasik itu kan kalau untuk anak pak itu udah tahu berkitara dengan daging ya. Lalu ada yang anjing gitu kan. Air liurnya keluar kan melihat berkutala. Apa melihat daging itu dan tapi ada berkutala di sampingnya. Jadi secara sederhana ide saya yang saya mau kembangkan adalah bagaimana nantinya pemuda itu datang ke gereja dulu dengan kita memenuhi analisis kebutuhannya. Mungkin dia bilang saya mau full band, saya mau gereja yang lompat-lompat gitu kan, penuh dengan praise and worship, gereja yang kurang tidak lama khotbahnya gitu kan. Ya paling 10-15 menit misalnya seperti itu. Lebih interaktif dalam ibadah dan sebagainya, sebagainya. Itu kita penuhi. Kita penuhi di satu gereja yang memang kita buat. Jadi kita lakukan penelitian itu. Ini bisa kualitatif, bisa juga kuantitatif, bisa dua-duanya, mixed method. Lalu kemudian khotbahnya itu yang diperdalam memang. Simple, padat dan jelas, tetapi membuat pemuda-pemuda itu makin lama lebih suka mendengar firman Tuhan daripada apa yang dia butuhkan. Ya, kesenangan dalam mendengar musik, lompat-lompat dan sebagainya. Nah, itu anunya ya. Jadi itu idenya. Jadi apa yang saya maksud dengan menampilkan ini supaya teman-teman itu tidak kehilangan ide sementara Anda dituntun dengan idenya AI ya, Anda dipengaruhi oleh AI, lantas Anda juga tidak tahu apa yang AI maksudkan. Bisa mengerti ya? Itu poinnya dulu. Anda punya ide, jangan sampai AI itu telah menggiring Anda ke sebuah ide orang lain dan Anda sendiri tidak bisa memahami ide tersebut. Jadi ya merancang strategi khotbah yang efektif. Ya, ini saya tidak bisa gunakan karena saya mau khotbah memang itu singkat, padat dan jelas. Tentu dibutuhkan memang apa ya? Kok isi khotbah, substansi khotbah yang konsisten yang memang mengarahkan bagaimana pemuda-pemuda yang tidak mau mencari wajah Tuhan ini, tidak mau menjadikan Yesus ini satu-satunya pegangannya dalam hidup ini, menjadikan
Yesus ini Tuhannya yang sesungguhnya, bukan gadgetnya, bukan kepintarannya, bukan apanya, kenakalannya, kebodohannya, berhalanya, itu lepas nanti. Karena mereka sudah tahu dari khotbah. Jadi khotbahnya 10 menit, sisanya itu praise and worship atau ya seperti konser, konser pemuda. Nah itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi sampai di sini ada pertanyaan kah? Pertanyaan kah? Gimana? Silakan buka mic lalu bertanya. Apakah band sudah ada ya? Tidak. Tidak apa ya, yang penting kan ada siapa itu ya. Samuel dengan Eko ya. Rekam layar ya. Boleh. Ada Tidak ada yang mau bertanya dulu di sini? Jangan malu-malu, gratis kok. Atau sudah jelas? Oke, siapa yang mau menyampaikan? Kasih contoh. Inspirasi Anda, judul Anda. Silakan open mic, lalu maksud saya ada pikiran ide begini, Pak, dan judulnya seperti ini. Eh, silakan. Harus tunjuk orang ya. Coba ya, wakilin aja. Siapa? Reti. Kita mulai dari Pak dulu ya. Nanti ada Apos mewakili musik, ada siapa yang lainnya. Silakan, Reti. Ya, Ya kalau ya silakan. Pak, Ya, pagi Pak. ya, oke. Nggak Silakan. ada pertanyaan Pak. Hah? Nggak ada aja Pak. Enggak, Ya, maksud saya kamu beritahukan saya punya judul seperti ini, Pak. Nah, gitu bukan oh, pertanyaan. Jadi Anda akan jadi apa bisa bisa mengerti gitu kan? ya Apa Pak. judulnya? Apa judulnya? Judul saya tentang penerapan model pembelajaran Picture Word Induktif atau PWIM untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf di TK. Karya PKK Pacongkang, Pak. Terhadap apa? Mengenal huruf ya. Mengenal huruf karena sebelum saya penelitian di sana, saya sudah tanya sama gurunya. Saya awalnya ambil membaca dan menulis, tapi di tempat saya praktik, mereka belum izinkan membaca dan menulis, harus terlebih dahulu mengenal huruf, Pak. Oke. Nah, kalau seperti itu kan ada beberapa hal kan. Jadi sudah tahu masalahnya seperti itu, mau suruh membaca yang ini. Oke. Kemudian kan di situ Anda bisa meminta dengan judul itu ya. Iya, Pak. Nah, misalnya gini. AI Gemini. Jadi Gemini ini atau AI ini, sorry, bukan mau endorse Gemininya ya. AI ini akan membantu Anda semakin apa ya, mempertajam apa yang kamu pikirkan, ya, Ya, gitu Pak. ya. Jadi apa kendalanya? Jadi saya mau bicara kendala ya. Apa kendala Reti waktu bangun bab satumu ini? Masalah sudah ada, bisa dilihat. Observasi sudah ada, bisa dibahasakan. Dengan cara apa? Melihat. Kemudian mewawancarai guru ya. Ya, Pak. Seperti itu. Namanya siapa? Itu sudah. Lalu yang berikutnya, Anda ketika mau tanya, ya ini kan belum 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 kita tanya AI, masih
masih ide kita ya. Iya, Eh, Pak. apa masalahnya? Mengapa gitu kan? Ada pertanyaan 5W, Oke. 1H toh. Jadi Ya, hanya itu solution, how ya. Mengapa Anda memberikan solusi? Mengapa Anda memberikan solusi untuk mengenal huruf itu dengan model pembelajaran induktif, kata model pembelajaran induktif kata bergambar ya. Betul ya? ya, ya, Model Pak. pembelajaran induktif kata bergambar. Ada bahasa Inggrisnya. Nah, itu kita Ya, sudah punya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. Untuk variabel X ini, model pembelajaran induktif kata bergambar, wow, banyak sekali referensinya. Ya, 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 tinggal Pak. Anda menonton YouTube satu itu tentang mencari membangun referensi bab 2 kata kerja ini induktif kata bergambar ya. Anda bisa dapat dari skripsi, Anda bisa dapat dari Google Scholar, jurnal-jurnal tentang itu. Nah, sekarang ketika Anda sudah dapat itu, Anda pasti melihat bahwa saya sulit memparafrase sendiri nih. Tapi saya tahu bahwa ini copy paste. Nah, apa yang Anda lakukan adalah masukkan di sini, di game ini. Ya, baik. Ya, Pak. Saya coba keluar dari game ini dulu dan kita akan masuk di Google Scholar ya. Kalau Ya, Pak. Google Scholar. Jadi waktu Anda bekerja, ada Google Scholar, ada Google Translate, ada Google Books, ada semua pencarian yang seperti yang saya sudah sampaikan waktu pembekalan itu hari ya, yang sifatnya rahasia itu, yang hanya 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 kita yang tahu aja gitu ya. Saya sudah tahu itu. Kalau Anda tahu, tanya sama saya, Pak, rahasia yang mana itu? Ya, tapi saya tidak bisa ungkapkan di sini supaya tidak dicari-cari orang-orang yang dari mana entah berantah begitu ya mencari saya, tidak boleh. Oke, jadi Anda masuk di Google Scholar kan. Google Scholar kita akan mencari satu satu apa ya, dan kita akan coba lihat ya abstraknya kan. Biasa di abstrak itu hasil penelitian, jadi harus ada penelitian yang apa ya, eh, relevan begitu. Nah, masalahnya kita itu induktif ya, induktif. Sorry, model pembelajaran. Itu ada kata berdampak. Model pembelajarannya lupa. Pelajaran. Induktif kata berganda. Ya, kata berganda. Waduh, kata berganda. Nah, sudah ada pengembangan model pembelajaran induktif kata bergambar untuk pengenalan kemampuan literasi dini anak usia dini. Ya, ini udah ada. Kita ambil ini jurnal ya. Oke, kita klik ini. Ya, Pak. Ya, tentu siapkan Zotero saudara supaya dia nyala kan. Biasa. Ya, saya buka Zotero saya dulu ya. Tapi tidak tahu ya kalau Zotero itu ada. Tapi layar yang saya tadi itu kelihatannya kalau Zotero kayaknya dia harus dipindahkan dulu eh, share-nya ya. Oke, sudah buka. Ya. Ini kelihatan ya websitenya ini ya, home about submission ya. Ya, oke, ini sudah ada. Nah, di sini kita bisa lihat ya, biasanya itu kalau mungkin yang berbayar, kalau berbayar AI-nya bisa saja dia bacakan kita lalu dia ambil poin-poin pentingnya. Tapi saya mau bicara tentang parafrase ya. Ini kan kalau Anda copy paste begini kan, copy, berarti kan Anda sudah plagiasi nih, walaupun ada referensinya ya. Karena terus-terus Anda buat begitu kan, berarti tinggi persentasenya miripnya kan? Kan begitu. Ya, Plagiarisme itu tidak lagi bilang karena tidak ada sumber, tapi karena Anda kopas-kopas terus, kayak makalah saudara itu kopas-kopas terus, ada referensi, tapi tidak ada pandanganmu di situ. Tidak ada pandanganmu, tidak ada pemikiranmu di situ dari apa yang kamu baca. Makanya kita belajar interaksi bacaan. Jadi kita baca, kita mengerti sesuatu, kita carikan referensi-referensi lain untuk yang sama dengan itu. Itulah interaksi bacaan. Sehingga
Anda bisa mengambil sintesisnya dari apa yang Anda baca dari berbagai jurnal dengan apa yang buku Anda baca. Jadi seperti itu. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda baca ini, Anda mengerti sesuatu, dan Anda membaca jurnal-jurnal yang lain. Oh, ternyata pandangan ini sama, tapi ada juga pandangan yang berbeda. Lalu sesudah itu Anda putuskan pandangan Anda apa. Entahkah Anda setuju dengan dua hal itu yang tadi Anda cari, Anda memparafrasekannya menjadi pandangan Anda sendiri. Ya. Nah, disinilah gunanya dia alat bantu, bukan segala-galanya, alat bantu. Jadi kita copy, ya. Tapi sebelum itu kita ya lihat dulu ya. Ya sebentar kita baca ya, tapi kita minta dulu. Hai Gemini, tolongin, hai, tolongin jangan pakai bahasa yang tolong, parafrase kalimat berikut. Jadi Gemini ini kan orangnya sopan ya, apa robotnya sopan. Jadi kita harus pakai kalimat jangan pakai bahasa daerah. Tolongin apa ya, gitu ya. Tolong parafrase kalimat ini lebih lebih ringkas, jelas, dan tidak kehilangan substansi utamanya, gitu ya. Ini kalimatnya. Berikut ini kalimat titik dua. Oke, ini tadi ya. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengenalan kemampuan literasi. Judulnya saja ini seperti judulnya aja toh. Ya. Sorry. Ya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji penelitian ini. Melalui penelitian pengembangan R&D desain dan eksperimen, penelitian ini memiliki tiga tahap utama persiapan pelaksanaan inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran ini valid dan dalam mengembangkan kemampuan literasi dini anak. Penelitian ini menyarankan agar kepala sekolah secara konsisten untuk mendukung. Ini parafrasenya ya, ini parafrasenya. Kalau kita melihat substansi ini, saya kurang puas. Kurang puas dalam artian karena memang abstraknya tidak terlalu bagaimana ya. Karena memang dia mengembangkan sebuah produk, tetapi kita perlu melihat di dalam isinya. Jadi kita perlu download dia ini, download supaya tahu aslinya gitu kan, aslinya di dalam apa. Kita mau cari hasilnya bagaimana, dia apakah signifikan meningkatkan literasi atau bagaimana. Lalu kita baca juga di pendahuluannya ini jurnal. Jadi baca secara cepat. Ketika kita sudah pernah belajar kan baca secara cepat. Oh ya ini dibutuhkan. Jadi itulah yang Anda ambil. Tapi kalau parafrasenya saya kira sudah aman ya. Parafrasenya sudah oke. Sudah oke kita ambil ini kalau seandainya ini memang dibutuhkan. Tapi kalau saya melihat dia tidak sangat dibutuhkan untuk ini. Paling di kita mengatakan bahwa penelitian penelitian ini bla 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 itu sudah menguji efektivitas model pembelajaran induktif kata bergambar dalam meningkatkan kemampuan literasi dini anak usia dini. Ada penelitian seperti itu dan hasilnya memang bisa apa ya efektif ya efektif. Jadi ada kata efektifnya karena ini kan pengembangan model ya research and development. Jadi ada efektifnya. Seberapa efektif Anda bisa lihat di dalam ini ya, di dalam hasilnya ya, hasil daripada jurnal ini. Nah, kayak gitu. Jadi diupayakan supaya kalau mau dia lebih singkat dia buat begini penjelasan singkatnya. Nah, tujuannya, metodenya, hasilnya, sarannya, ya kan? Seperti itu. Sebenarnya harus di abstrak itu ada temuannya ya. Nah, kalau kita lihat lagi kata kunci yang bisa ditambahkan literasi anak usia dini, pengembangan efektivitas pembelajaran. Jadi, lihat game ini sudah membuat pola
pola. Ketika dia membaca sesuatu, dia sudah buat pola bahwa inilah kata-kata kuncinya. Nah, kata-kata kunci ini bisa kita gunakan di dalam mencari referensi. Ya, toh? Contohnya, misalnya ini tadi kan kita masukin di Google Scholar kan. Tadi. Oh, ya, dari sini. Kita buka Google Scholar lagi. Baru. Pak, sepertinya rempong sekali. Rempong, tetapi Anda tidak akan apa ya istilahnya dicap sebagai orang tukang kopas, Mr. and Mrs. Kopas ya, copy paste. Gitu. Jadi saya juga sudah menggunakan AI ini untuk penulisan, tapi bukan AI yang saya suruh buatin. Karena idenya ada sama saya. Karena kalau kau suruh buat AI itu ya, untuk buat, Anda bingung sendiri bagaimana menjelaskannya, referensinya mana, pusing kan. Akhirnya ditengarai bahwa ini tipu-tipu ya, maksudnya tidak jelas. Ya bagus pasti bahasanya AI itu, tapi tidak jelas mana referensinya palsu, bisa. Bukan kesalahan itu. Maka kita itu harus membuat apa ya bangunannya ya, kerangkanya, tiangnya apa semua kita itu semua isinya nanti AI atur supaya rapi gitu kan. Dan semua ada, oh ya kursinya dibeli dari sini, mejanya dibeli dari sini. Jadi ada referensi-referensinya yang kita temukan sendiri setelah melihat apa ide yang ditawarkan oleh AI. Oke. Karena dia itu apa ya mengenal huruf, kita coba ya mencarinya ya. Jadi model pembelajaran induktif kata bergambar dan mengenal huruf. Oke. Ini juga bisa kita copy, masukkan di Translate ya. Nih, ini kan sudah ada ya. Saya minta nanti di Gemini pakai bahasa Inggris toh. Tuh, supaya ada inspirasi ya. Nah, Nah, kita masuk di Google Scholar dengan dua bahasa. Nah, kita cari dulu ini ya. Kita copy dulu ini. Anda harus fokus dalam pencarian referensi. Itulah kenapa ada mahasiswa diberikan apa ya? Diberikan variabel Y-nya 4. Itu seperti tesis, Saudara. Tahun 2020 itu ada yang saya bimbing itu seperti tesis. X-nya 1, Y-nya 4. Katanya tidak sanggup, tapi saya berikan tips ini sanggup juga kan. Yang penting mau taat, mau ikut, jadi. Sorry, sebelah. Nah, betul. Nah, nah, oke. Terus sudah juga. Sudah. Nah, dicarikan. Nah, ini ada sekitar 1360 ya. Nah, ini satu peningkatan hasil belajar membaca formula melalui model. Nah, ini dari dibalik ini sebenarnya ya, dari belakang ke depan judulnya, tapi masuk juga. Jadi banyak ini model induktif kata berbasis hypno teaching. Ini kayaknya anu ini apa ada sedikit apa ya hipnoterapinya ya. Jadi biasanya ini kadang-kadang ini waktu lagi tidur ada yang mau bangun anak-anak dikasih hypno teaching begitu kan untuk belajar bahasa begitu. Boleh juga begitu. Mau tidur kasih bahasa didongengkan bahasa Inggris bangun dongengkan bahasa Inggris. Nah, ini banyak ya. Jadi ada banyak kalau model itu. Cuma menariknya adalah mengenal huruf kan sebenarnya masuk di dalam menulis permulaan ya. A, B, C, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ini kita udah dapat. Gimana dengan bahasa Inggris? Ya.
Coba kita cari. Kenapa N-nya huruf besar? Supaya dua ini bisa muncul ya, bisa muncul di dalamnya. Sebenarnya ya, teaching beginning the picture word. Maaf, Pak, tidak kelihatan, Pak. Ah, Tidak kelihatan, Pak. tidak kelihatan. Iya, dia masih Bagaimana? terjeda Bagaimana di teman? apa Bagaimana ya? teman yang lain? Yang Iya, lain Pak. tampilannya Sama, nggak Pak. gitu. Ah, Sama, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Sangkut. nyangkut ya. Sekarang bagaimana? Nah, ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, kelihatan Iya, Google Pak. Scholar-nya ya. Iya, Pak. Buat saya nutup. Ya, saya sudah tutup video saya karena ya. Oke, ini ya karena mungkin tadi saya kerjanya tidak di dalam rank. Jadi kelihatan ya. Nah, ini judulnya kan kita masukkan inductive learning model. Bahasa Inggrisnya salah, tetapi ini ada. Dan vocabulary learning ya. Kelihatan ya. Kalau ini kelihatan ya. Kelihatan juga ya. Kok saya nggak bisa? Ini yang ini bahasa Inggrisnya ya. Itu alfabetikal kayaknya. Alfabet. Oh ya, alfabet letter lah. Berarti alfabet letter. Jadi Anda sudah bisa bisa temukan itu ya. Ah, sekarang sekarang itu Anda bisa gunakan kata kata bahasa Inggrisnya. Tadi kan model induktif kata perkembangan. Kita kembali ke game ini ya. Ini game ini kelihatan ya. Eh, mohon bantu buatkan kerangka bab satu latar belakang masalah untuk topik yang dibilang judul ya. Ini baru bab satu ya.
Jadi Anda bisa coba juga. Mengapa kemampuan membaca penting bagi perkembangan anak? Nah, itu. Menjelaskan secara spesifik pentingnya pengenalan huruf pada tahap awal perkembangan anak. Nah, ini udah kepikiran di saya juga gitu ya. Jadi ini bisa bisa kita ikuti gitu kan. Nah, lihat ya. Kalau Anda masukkan penerapan ya itu. Ya ini penerapan ini menganalisis pendekatan itu ya. Tujuan umumnya menjelaskan tujuan utama yaitu menguji efektivitas model. Ini kayaknya kuantitatif sekali ya, bukan penerapan gitu. Jadi masukin aja nanti. Ini untuk pokok masalahnya kan di situ. Ini kan dia jawab di atas. Satu aja kalau ini bagaimana penerapannya. Efektif dalam meningkatkan pengenalan huruf. Tah? Sudah benar. Ada ada apa hasil penelitian yang bisa diklik-klik kan ya. Nah, teori-teori perkembangan ya. Nah, di sini kan landasan teorinya ada. Gapnya menjelaskan kekurangan penelitian sebelumnya terkait penggunaan PWD untuk ya. Dia suruh kita menjelaskan kekurangan penelitian. Apa? Jadi gini, kenapa dia bilang menjelaskan kekurangan? Bahwa ada kebaruan atau hal yang baru Anda lakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bukan copy paste ide ya. Jadi ada kekurangannya. Itu Anda harus tonjolkan. Selanjutnya bisa juga Anda katakan bahwa kalau kalau untuk model itu kan memang indikatornya ya. Jadi eh, nah kita bisa gini ya. Nah kita bisa minta sama dia untuk dia bicara juga tentang teori dan indikator. Jadi saudara bisa mengatakan seperti ini topik ya. Ini tolong jelaskan dengan detail indikator apa saja, indikator apa saja dan teori yang digunakan untuk menjelaskan model itu yang jangan dulu ini satu-satu kita perintahkan ya. Jadi kita minta indikator. Karena ini butuh di bab 1 secara singkat ya. Bapak bilang kita hanya diinspirasi oleh apa ya AI bukan untuk mengcopy paste. Betul, kita akan cari itu jika dapat kata kuncinya gitu kan. Nah, udah just kita lihat ya. Tapi ini indikator keberhasilan, bukan indikator di dalam model ini ya. Ini indikator keberhasilan. Tentu dilihat bahwa akhirnya untuk Y-nya ya. Y-nya ini. Ini untuk Y-nya. Jadi harus lebih detail lagi, harus lebih detail lagi karena AI itu merekam apa yang sebelumnya kita tanya di atas. Ya, jadi harus runtut begitu. Jangan sebentar tanya tentang bagaimana kira-kira apa kalau apa pacar saya tipenya seperti ini. Nanti dia akan rancu pusing. Jadi harus bicara tentang topik skripsimu saja. Setelah sudah beres baru cari tahu yang lain.
Seperti itu. Dan jangan tanya yang aneh-aneh karena pasti dia rekam ya. Ya bisa nanti dia bilang si A itu kamu kenapa tidak sopan tanya dengan cara yang aneh-aneh. Kosong tidak ada. Nah, bisa nggak ditegur sama AI. Gitu. Jadi tanyalah yang akademik saja, tanya tentang tips-tips, tapi jangan tanya yang aneh, yang kotor. Nah, gitu ya. Jadi indikator ini bukan ini yang kita butuhkan. Indikator dari model PWM itu ada 5 komponen model, yaitu sintaks, sistem sosial, sistem reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional dan penggunaan. Oke, seperti itu. Kalau kita mau cari indikatornya. Nah, tapi ini menarik karena dia memberikan saya inspirasi bahwa teori pembelajaran yang mendasari PWL itu, saudara, adalah konstruktivisme. Ah, ini menarik. Mana teorinya, Reti? Ah, saya teori konstruktivisme. Siapa itu yang cari di Google Scholar? Bisa juga tanya di sini. Teori konstruktivisme itu siapa yang ya. Lalu kamu cari di Google Scholar. Teori perkembangan kognitif, Piaget dan Vygotsky. Nah, dirancang untuk mengakomodasi tata perkembangan kognitif anak. Itu ya. Nah, bisa ya. Jadi gitu, bab 2 akan disusung. Nah, saya sudah mengirimkan daftar isi dari Preti, dari teman-teman yang lain, supaya Anda bisa lihat. Yang Anda bisa memodifikasi bakal lebih baik. Pak, kenapa itu kalau di PAK tebal-tebal teorinya? Nah, jadi saya beritahu ya rahasianya. Supaya nanti kalau Anda mau buat buku tentang itu, aman, tinggal tambah toh. Tidak perlu lagi capek-capek dari nol buat buku itu. Ya, saya punya ya istilahnya kerinduan. Semua model pembelajaran itu ada bukunya satu dan diterbitkan oleh kampus kita. Sehingga eh, orang cari dia bisa dapat secara online, nggak usah beli, dan dia tinggal kutip-kutip pasti banyak gitu ya. Jadi sudah banyak model-model pembelajaran. Nanti ini juga sudah akan ada lagi satu model pembelajaran studi kasus, case method. Oke, itu ya. Jadi bab 2-nya gimana, bab 3-nya bagaimana? Tanya sama AI untuk lalu ke bawah ke bawa ke Google Scholar ya. Dia memang sudah beritahu, toh, tetapi kan tidak ada referensi di sini. Saya mau tanya pakai referensi lah, dia lengkapi. Oh, jangan. Dia kadang-kala belum spesifik. Bisa-bisa blogspot itu dijadikan buku, dia jadikan jurnal. Padahal tidak ada itu judul di dunia. Sama kayak ada mahasiswa itu buat judul sendiri, ya. Tidak ada ya. Karena doa itu bukan mengubah, tapi memperdalam. Tapi dia tulis doa mengubah. Wah, tidak ada judul itu, doa mengubah. Nah, iya, jadi gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat tanpa kita minta juga kognitif, afektif. Nah, itu juga. Ini sebenarnya hasil belajar ya. Ini hasil belajar. Jadi sebenarnya sudah ada lihat gitu ya. Kognitif anak mampu menyebutkan. Ini sebenarnya sudah penilaian ini ya. Jadi itulah. Kita tidak minta tapi dia akan berikan gitu kan. Anak mampu menghubungkan. Nah, ini sebenarnya rubrik sudah dia kasihkan saudara. Ini ya, diberikan kepada saudara. Nah, gitu. Nah, sama juga halnya dengan apa ya, musik dan juga teologi. Nah, saya kira begitu. Ada pertanyaan dulu? Jangan sampai bingung di tengah jalan. Tolong ada pertanyaan kan? Saya stop share dulu. Sorry, stop share. Saya stop share dulu. Adakah pertanyaan, teman-teman? Benny sudah ada di dalam kah? Mana? Ada Pak, ya Oh siap. ya, sudah ya, sudah rekam layar juga ya. Benny Sudah. mungkin ada mau tanya. Benny mau ada tanya. Silakan. Sejauh ini belum Pak.
Berarti penjelasan saya jelas sekali ya. Menurut saudara, bagus tidak itu cara-cara saya? Ya, saya bilang fungsi daripada AI itu bukan bukan apa ya, mempertajam ide kita ya, mempertajam ide kita, memudahkan pencarian. Jadi ketika Anda bertanya bahwa apa ya, teori itu tadi kan, teori itu sudah ada. Berarti kan ada Piaget dan teori belajar sosial. Nah, siapa ini? Siapa saja itu? Siapa saja tokoh tokoh ya, tokoh yang menggagas teori belajar sosial, gitu kan? Dan apa teori utamanya, gitu kan? Tapi kembali lagi setelah Anda dapat informasi itu, Anda cari. Ah, itu saya sudah duga Albert Bandura. Jadi Kompasiana itu blog anu ya, blog ya, bukan ada Levkowski. Jadi ini intisarinya, tetapi kita butuh cari referensinya di apa Google Scholar kan. Nah, coba kalau kita misalnya implikasi ini kan dia sudah bilang begitu kan. Kita coba masukkan di Google Scholar kan. Albert Bandura misalnya. Kalau saya kasih ini, Bandura. Kita tinggal kasih dan. Andai ku tahu dari dulu kan. Implikasi teori belajar sosial itu Albert Bandura. Woi, pas sekali ya. Tapi dalam bimbingan konseling tidak masalah. Nah, ini begitu. Teori belajar behaviorisme Albert Bandura dan implikasinya pembelajaran bahasa. Ambil, bungkus, keranjangkan. Nah, teori belajar itu. Nah, ini Bandura kan. Itu ada Bandura di sini. Jadi ini bagus, ada Bandura. Berarti ini ada isinya ini. Kalau ada tulisannya di sini, teman-teman, ini Maaf Bapak, ya tidak layarnya muncul lagi. nggak tampil. Oh, saya belum anu ya. Tadi saya stop sharing ya. Sorry, sorry. 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 Oke. Oke. Nah, ini tadi yang saya bilang kan, implikasi teori belajar ini ya. Nah, coba kita lihat dari game ini yang saya tanyakan. Tanyakan gini kan. Nah, saya tanyanya apa tadi? Nah, ini, siapa saja tokoh yang menggagas teori belajar sosial dan teori utamanya? Bla bla bla. Oke. Tokoh Albert Bandura. Nah, ini dia teori pembelajaran sosial. Lev Vygotsky. Nah, gitu. Begitu juga di musik sebenarnya sih. Bisa bisa dicari ya. Begitu juga di teologi. Tapi saya sarankan kalau untuk teologi supaya bisa lebih meluas, Anda carinya itu ya eh, dalam bahasa Inggris, kan? Supaya ini Anda bisa ini. Apa susahnya di translate kan? Pakai Google Translate. Umurnya Google Translate sudah umur 20 tahun, seumur dengan kalian. Siapa yang kelahiran 2004? Nah, itu umurnya Google Translate. Ya, gitu ya. Google Translate seperti itu. Nah, ini dia. Jadi kita bisa lihat kontribusi itu ada. Oh iya, bisa ini kooperatif ya. Nah, saling mengamati siswa gitu. Jadi AI itu apa bedanya sih AI dengan Google Scholar? Pada Google Scholar juga AI, dia juga AI, tetapi dia itu tidak spesifik apa yang kau tanya. Jadi kita tanya AI, dia kasih jawaban. Yang penting kita detail ya. Dan di sini kita bisa baca-baca, bukan ngambil, oh kontribusi teori belajar sosial dalam pendidikan. Ada kopas ini, baru kasih pindah di skripsi saudara. Nah pertanyaannya, ini dari mana ini? Ah, AI Pak. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi saya membaca ini, jadi di sini tipsnya adalah cari, baca dengan baik, pahami, lalu pindah ke Google Scholar.
atau pencarian yang lain, misalnya publish or perish, untuk dapatkan jurnalnya. Nanti di situ Anda lanjutkan lagi. Dari setelah Anda dapat referensi di situ, ini bagus. Saya coba cek di referensi kepustakannya itu jurnal, kan? Begitu. Anda lihat lagi kepustakannya itu jurnal, misalnya kan. Misalnya Anda melihat ini ke bawah ini. Loadingnya tidak bagus juga ini, ya. Pasti suara saya tuh banyak batuk-batuk nanti, tapi tidak masalah. Ini kelihatan ya, yang jurnal ini ya. Oh sorry, dia belum anu, lambat loading dia. Oke, kita back aja dulu. Kita kembali ke game ini ya. Oh sudah, tadi itu sudah. Ini kelihatan ya, pengembangan model pembelajaran. Berarti kelihatan ini. Kelihatan itu, Bapak. Nah, jurnal ini kan, kita Iya. baca gitu kan. Kita baca. Kelihatan. Jadi kalau Anda baca jurnal itu pendek-pendek dia punya pendahuluan karena memang ringkas. Tapi ini skripsi juga, ini dia konversi. Ya. Atau tesis atau apa. Kan ada pembahasan. Kita lihat kepustakannya apa saja yang digunakan. Oh, ada juga bahasa Inggris juga. Nah, ini referensinya bahasa Inggris. Tulisannya bahasa Indonesia, tapi referensinya kebanyakan bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa cari di sini. Oh, ada juga learning disabilities. Ya, ternyata ya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke game ini. Game ini sudah beritahu kita agak pengguna media-media ini seperti itu ya, belajar aplikasinya guru sebagai model. Nah, ini kan bisa masuk kepada prinsip ya, prinsip reaksi, prinsip ya, prinsip sosial ya. Itu prinsip reaksi. Nah, kita bisa cari nih teori kompleksitas Piaget. Jadi banyak. Nah, nanti apa sih bedanya teori? Apa sih bedanya hasil? Apa sih bedanya temuan? Teori itu memang dari penulisnya gitu. Dari awal ini ada teorinya Piaget dan Vygotsky. Nah, sementara hasil itu yang kita temukan, hasil yang kita dapatkan dari penelitian kita, lalu kemudian dijelaskan sehingga muncul sebuah temuan. Jadi nanti pembahasan itu bab 4 itu mencocokkan kembali apakah hasil penelitian kita itu cocok dengan teori-teori yang ada. Kalau tidak ada, apa penyebabnya tidak cocok gitu kan. Seperti itu. Jadi Anda harus jelasin dengan baik, tetapi perlu diingat ada referensi. Ya, ada referensinya. Jadi gitu. Nah, ketika itu sudah selesai bab 1 Anda dengan yang tadi itu ya, dengan ini ya Anda bisa meminta meminta satu-satu. Jadi tadi sama juga, itu saya kasih contoh saja supaya tidak diulang ya, variabel X-nya. Jadi Anda harus tahu variabel X-nya apa, Y-nya apa, gitu kan. Pengaruh kepemimpinan gembala terhadap keterlibatan ya, keterlibatan jemaat nah dalam pelayanan. Lo bisa bilang gini kan, ya tadi itu latar belakang kan, buatkan latar belakang kerangkanya. Nah, ini misalnya teori indikator-indikator apa saja, indikator apa saja dan teorinya yang kaitan dengan variabel keterlibatan. Nah, kita kasih tanda petik ya. Keterlibatan apa ya? Keterlibatan pemuda kah, jemaat kah, jemaat dalam pelayanan. Ya, ya. Oh, penjelasan detail. Detail. Ya. Indikator keterlibatan jemaat dari situ, frekuensi partisipasi.
Masuk akal? Jenis partisipasi, durasi, tingkat komitmen, peran dalam pelayanan, kepuasan terhadap pelayanan. Masuk akal? Masuk akal. Nah, tinggal cari ini indikator-indikatornya ya. Tapi bisa saja ada yang digabungkan ya. Frekuensi ini kan sama dengan durasi. Jadi sudah ada penjelasannya. Nah, inilah yang akan jadi indikatornya. Teori yang relevan, teori motivasi. Ya, betul. Teori harapan. Ngapain? Kenapa kamu mau terlibat? Ada harapan di situ. Ada motivasi. Ada keadilan. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Teori sosial, teori kepemimpinan, teori belajar. Wow. Jadi ada clue-nya. Oh, teorinya begini, jadi teorinya gini ya, gitu kan. Anda bisa lihat ya, teori belajar sosial juga ada, karena situ pembelajaran melalui observasi itu. Jadi Anda harus cari bagaimana itu ya. Motivasi, kepemimpinan transformasional, situasional. Nah, ada teori kepemimpinan juga. Karena kita berbicara tadi, kita udah ini ya, dia sudah singgung-singgung kepemimpinan tadi ya, karena padahal saya tidak bilang kepemimpinan gembala kok. Kayaknya dia sudah bisa baca juga cara berpikir yang lain begitu. Karena dia sudah mendeteksi bahwa ada judul kepemimpinan terhadap keterlibatan jemaat, gitu, luar biasa. Apalagi kalau saya bilang gini kan, tuliskan apa, jelaskan indikator dan teori. Ada saya cuma ngomong aja, kenapa dia mendengar ya? Dan dia teori pembinaan gembala. Kita kasih jamak dia indikator-indikator. Jadi semua itu setelah Anda buat susum bab 2-nya dengan baik seperti yang Anda biasa lihat di anu ya, di daftar isi skripsi-skripsi yang ada, Anda bisa lihat. Nah, itu Anda sudah bisa ini ya, bisa masukkan dia ke dalam bab 2 Anda, daftar isi bab 2, lalu kemudian membangun itu. Dan dia memberi clue, saudara, keterampilan komunikasi, begini, begini, begini. Oh, begitu. Jadi keterampilan komunikasi yang dimaksud seperti itu. Oke, saya akan cari jurnal yang punya item dengan 3 barang ini. Gitu. Atau ditambahkan juga oleh Anda, tidak masalah. Tapi bukan ini yang di copy paste. Ini cuma clue saja. Anda mau pakai boleh, tidak juga. Enggak apa, enggak ada masalah. Nah, gitu kan. Kemungkinan bisa saja diambil topik-topik ini bukan dari jurnal. Tapi bisa juga Anda mengunggahnya apa ya? Seperti itu ya, jelaskan teori-teori kemana yang sumbernya dari jurnal nasional, jurnal berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, masih bahasa Jepang ya boleh. Apakah sama atau tidak? Masih sama kan? Masih sama. Tapi kemudian ada muncul yang lain kan? Keterampilan manajemen, ada pengetahuan teologis. Nah ini, teori kepemimpinan tadi itu apa ya? Teori-teori kepemimpinan situasi sudah mulai ada anu ya, bahasa Inggris ya. Teori anu ya, kepemimpinan hamba ya, kepemimpinan hamba. Tidak terlalu ini, tapi sudah ada ini, ada kata-kata kunci ya pencarian. Tapi Anda cari aja di anu, yang sudah di sini cari inspirasinya saja, lalu cari di Google.
Nah, ini bisa mencegah ya. Bagaimana ketika saya ambil Pak itu tadi, gunakan AI itu. Jadi pasti banyak kegunaannya AI. Anda bisa juga membuat animasi kalau yang anu kan. Tetapi untuk akademik saya kira dua hal ini, parafrase dan mengimprove your idea. Jadi meningkatkan kamu punya pemahaman ide Anda itu ya. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Tanya aja game apa AI ini dengan spesifik ya, supaya bisa buat itu ya. Buat seperti itu. Jadi untuk lanjutan dari video ini Anda bisa lihat di video yang saya sudah kirimkan mengenai cari referensi bab 2 setelah menyusun kerangkanya ya. Menyusun kerangkanya di bab 2 itu harus diisi kan. Seperti itu. Jangan khawatir dengan penggunaan apa ya istilahnya sumber-sumber yang berbahasa Inggris ya. Seperti itu. Jadi Anda jangan khawatir. Ini Ctrl A, copy, kemudian translate akan ke bahasa Inggrisnya. Nah, itu ya masukin di lagi, lalu paste, lalu malahan satu aja ya, langsung ke bandurannya ya. Nah ini kayaknya bisa ini didapat kayak. Download. Ya lama juga. Sambil menunggu dia loading, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Jangan nano diam-diam, ya. Jangan saudara diam-diam. Ini Albert Bandura, ini jurnal Kak, chapter ya. Ini social learning theory. Nah ini bisa dijadikan apa ya? Tidak bisa di-download. Ini tidak bisa di-download. Bisa kayaknya. Kalau sudah di-download bisa. Oh, bisa di-blok. Oh, bisa juga. Nggak bisa ya. Yang bisa dibaca lagi dimasukkan. Ya, bagaimana teman-teman? Ya, ayo. Ada pertanyaan kah? Bagaimana Reti? Jelas itu? Apos? Desi? Oh, disebut semua ini. Iya, Pak. Ya, Jelas, Pak. sudah ada gambaran semakin Pas, Pak, pas. pas. Jelas ya, jelas Anda bisa mengerjakannya itu ya. Saya tanya dulu ya, Esther. Halo Esther. Halo Esther. Wah, Esther di mana ya? Christine. Halo Christine. Iya, Pak. Ya. Nah, apa yang kamu lakukan begitu? Kamu bisa sebutkan judulmu, lalu apa yang akan kau lakukan di depan laptopmu berhadapan dengan AI? Coba jelasin yang kamu akan lakukan. Kan saya sudah praktekkan ini ceritanya. Nah, Christine punya judul apa, ide apa, lalu lantas apa yang akan kau lakukan dengan AI itu? Mau tanya apa? Yang penting kau tidak bilang sama AI, tolong dong buatkan latar belakang lengkap dengan referensinya. Nah, itu anu ya, membodohi diri sendiri. Yang pintar AI Anda tambah ini ya. Silakan Christine, bagaimana caranya itu? Ini Pak, saya nanti mau sesuai yang Bapak jelaskan tadi karena saya juga masih bingung sih Pak. Maksudnya saya bingung dengan saya mau mulai bagaimana
gimana. Jadi sesuai Bapak jelaskan tadi, nanti saya mau bertanya lah ke Gemini, terus nanti tapi tidak langsung lah di apa ya, langsung di copy paste begitu Pak. Saya akan Ya, seperti apa kira-kira kamu akan bertanyanya? Maksudnya supaya saya tahu bahwa apa yang saya beritahukan sama saudara, Anda bisa praktekkan, begitu kan? Kalau bilang pas dalam kebingungan kan repot ya. Coba, Christine, apa yang kamu mau Coba judulmu apa gitu kan? Lalu apa eh, gitu. ini Pak, judul saya itu dampak budaya mengaruh terhadap penginjilan di Mamasa Pak. Oh, sudah apa terhadap penginjilan yang atas di Mama Iya. penginjilan. Kayaknya judulmu agak rancu ya. Nah, tidak apa kamu kamu tulis dulu di situ gimana. Jadi apa yang kau Iya. tanyakan sama Gemini? Apa yang saya mau tanyakan ya Pak? Kan sudah ada variabelnya toh? Iya Pak, ada Pak. Hai Gemini, saya itu mau meneliti tentang budaya. Iya Pak. Namanya ini di Mamasa. Tolong dong berikan penjelasan dari referensi-referensi yang ada tentang budaya ini. Kan begitu. Itu dulu. Hah? Oh, jadi bisa begitu ya Pak? Saya bertanya dulu ke Gemini, nanti baru dicari ke Google Scholar ya Pak? Ya, betul, betul. Supaya kamu ada gambaran apakah Gemini itu tahu budaya itu atau dia blank karena tidak Oh punya iya, sumber. iya Pak. Hah? Nah, kalau tidak punya sumber kan kamu bisa melihat aspek-aspek apa saja yang bisa ditahu dari sebuah budaya begitu kan? Iya Pak. Teori-teorinya apa, untuk apa bukan teorinya, indikator dari budaya itu apa saja gitu kan? Yang kita bisa dekati ketika budaya itu tidak ada. Dan memang kamu harus punya satu buku tentang itu, tentang budaya itu. Kalau tidak ya, yang ini memang kualitatif harapanmu toh, kualitatif ya. Iya Pak, Nah, jadi harapannya gitu. ya bahasanya itu gimana ya? Judulnya itu sebenarnya strategi penginjilan apa yang bagaimana strategi penginjilan untuk eh, menjangkau budaya itu kan? Kecuali kamu mau melihat bahwa budaya itu mau dilihat dengan perspektif teologi. Jadi kamu mau cari irisannya bahwa ada di budaya itu sepertinya itu ada dalam tradisi orang Yahudi. Dan itu sebenarnya baik. Cuma mereka gunakan itu bukan kepada Allah, tetapi kepada Allah lain. Nah gitu. Kan begitu. Iya Pak. Nah, ketika konsepmu sudah dapat bahwa saya mau itu dapatkan irisannya bagaimana perjumpaan budaya ini dengan teologi, kan? Iya. Seperti itu, kan begitu. Nah, jadi bisa juga Anda mengatakan bahwa apakah ada metode yang digunakan sehingga bisa memperjumpakan metode penelitian yang digunakan memperjumpakan antara budaya dengan teologi. Kan ada namanya tradisi Yahudi kan, tradisi Yahudi. Yesus menggunakan tradisi Yahudi, ya, menggunakan tradisi Yahudi untuk menjelaskan apa firman Tuhan yang dia sampaikan kan, konteksnya gitu kan, kontekstualnya Iya, seperti konteks. itu. Ketika dia bilang perkawinan di apa ya istilahnya pernikahan dengan tradisi orang Yahudi, bahwa aku tidak akan minum anggur ini lagi sebelum aku datang untuk kedua kalinya. Aku akan ke rumah Bapakku, akan membuat rumah-rumah ada. Itu ada rumah yang dibuat supaya tersedia untuk ini. Kan banyak tafsiran dengan itu. Tapi kita bisa tahu bahwa memang setelah itu, dengan setelah perjamuan terakhir itu, Yesus tidak pernah lagi minum anggur. Nah, seperti itu. Nanti dia balik karena jemput sale-salenya. Nah, itu kan ceritanya menjadi mempelai itu menjadi itu ketika sudah dinikahi baru bisa minum anggur lagi.
Jadi ketika Yesus menjemput mempelai-mempelainya, barulah di situ ada perjamuan besar. Termasuk dalam situ minum anggur, misalnya kayak gitu kan. Karena kalau pernikahan orang Yahudi, ya kita datang melamar, perempuannya kasih anggur, kita minum, berarti kita siap. Dia juga ikut minum, berarti sudah diterima lamaran. Tapi sesudah itu baik laki-laki atau perempuan tidak bisa minum anggur sampai pada perjamuan nikahannya itu yang di Kana dibuatlah anggur, mujizat oleh Yesus anggur kan, seperti itu. Jadi ada tradisinya sebelum sah menjadi suami istri, kalau pertunangan ya seperti itu. Jadi kita bisa analogikan juga bahwa kita ini percaya kepada Yesus, sudah pasti tunangannya Yesus, ya. Kalau kita mau arahkan ke situ ya. Lalu nanti kalau Yesus kita pulang ke rumah Bapa di surga, jadilah kita mempelai Yesus. Atau kalau Yesus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya, menjemput selesainya ya. Jadi ada analogi-analogi yang diperbandingkan, yang bisa juga seperti itu. Yang bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat karena di dalam PL juga kan ada apa itu? Kalau kamu melihat ular besi itu, ular yang pada tiang besi itu, kamu tidak akan mati. Karena seperti itu. Ketika kamu melihat kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, kau tidak akan mati dalam apa ya istilahnya kebinasaan, tapi mati dalam kekekalan bersama Yesus. Nah itu kira-kira begitu ya, Kristen ya. Jadi jangan dia ya bilang dampak budaya ini terhadap penginjilan. Nggak bisa. Kamu jangan pakai kata terhadap kalau kamu mau kualitatif. Sebenarnya strategi penginjilan, bagaimanakah strategi penginjilan itu untuk menjangkau budaya itu. Tapi kalau ternyata tidak seperti itu yang kau maksud, berarti kamu mau iriskan bahwa ada di budaya itu. Bagus dipakai untuk dikontekstualisasikan dalam penginjilan. Berarti irisannya itu ada budaya yang bagus. Sama kalian datang ke sini. Budaya di kampung halaman kalian ada pasti yang bagus. Nah, ya. Tapi yang tidak bagus itu yang harusnya kita beritahu. Itu tidak benar. Jangan dibawa masuk dalam kampus. Nah, semua juga dari berbagai latar belakang punya budaya yang bagus. Kan begitu. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Nah, contohnya kalau misalnya dari budaya itu hidung ketemu hidung kan. Nah, itu tidak cocok dibawa di kampus. Kalau di kampung boleh. Lama jadi modus kan, bisa jadi modus itu. Modus yang tidak bagus. Nah, gitu. Kalau tangan dengan tangan baku anu dari Papua itu kan bisa saja yang lato-lato itu tak gitu kan. Itu bisa saja. Nah, yang berpelukan juga tidak bisa. Oh sini laki-laki dengan perempuan berpelukan. Wah, bisa skorsing tuh. Nah, jadi lihat konteksnya di mana itu apa yang ini. Ya bisa Anda tanyakan. Jadi bertanyalah semuanya mungkin di game ini. Tapi sesudah itu Anda buat pola bahwa cara berpikir itu harus begini. Jadi AI akan membantu saudara merapikan cara berpikir saudara yang kemana-mana itu. Tidak fokus. Semua mau diambil. Ini juga, begini juga. Ini saya mau ambil semua. Lalu Anda bingung, yang mana ini? Padahal Anda ini anak S1, bukan mau jadi profesor atau doktor dalam waktu sekejap. Kan tidak. Jadi fokus. Jadi AI ini memfokuskan saudara pada topik yang ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke, jadi seperti itu. Pak Novi, ini apa? Novi, penelitiannya apa? Ya, Iya, Pak. ya Novi apa? Eh, aduh. Pak, saya Kalau dengar suaranya Novi ini kayaknya dia masih apa? Hidup dalam kebimbangan, lagi dalam kecemasan. iya, Pak. Makanya ini yang saya hadirkan supaya ada asistenmu gitu kan. Asistenmu namanya AI Gemini. Hai Iya, Pak. asisten, hari ini aku jadikan kau asisten, besok juga gitu kan. Apa Ya, Pak. Kemarin kan Pak judulku lupa saya.
pengaruh model pembelajaran make and match terhadap minat belajar dan hasil belajar siswa. Tapi saya lihat di Google Book kurang bukunya, Pak. Hah? Ada kemarin saya dapat bukunya tapi Buku, baru satu. bukunya, ya beli bukunya, tapi kan jurnal kan bisa Iya, dari kan bab 2 sudah ada itu match and match. Dan saya sudah beritahukan, cari di google.com bab 2 model pembelajaran match or match. Baru Anda hapus itu bagian belakangnya. Oke, saya akan peragakan itu. Inilah apa godaannya, anak pak ya. Kemudian bab 2 model ke dia itu. Iya, Pak, model. Match. Ya memang sih Match kalau and match itu mungkin lebih kepada hitung-hitungan kali ya. Itu perlu ditahu juga. Tapi ini kita juga bisa cari juga kan. Iya, Itu AI sudah bekerja cocok. juga sih sebenarnya. Itu kan. Tapi bukan itu yang saya mau. Ini yang saya mau cari di sini kan. Ini ada make a match. Saya salah tulis kan. Match a match saya tulis. Tapi dia sudah tahu langsung. Nah ini ada teorinya kan. Banyak juga teorinya. Nah godaannya itu kan begitu. Nah bab 2-nya sudah ada model pembelajaran. Mungkin sedikit ya. Berapa halaman. Nah saudara bisa apa ya. Menghapus itu untuk mengetahui. Hapus ini. Untuk mengetahui siapa penulis skripsi ini. Dengan menghapus itu setelah ACID 9002 jadi sesudah itu. Nah ini. Jadi pengaruh model pembelajaran make a match terhadap hasil belajar. Akidah akhlak. Nah itu kan hasil belajar kan. Berarti tadi itu yang bab 2-nya itu kan ada hasil belajar juga. Nah, teori-teorinya. Nah Anda bisa tanya model pembelajaran. Nah itu dengan cara yang sama. Apa tuh teorinya, siapa penemunya, boleh juga siapa pencetus model ini. Anda juga bisa bertanya apa sintaksnya, apa prinsip reaksinya, supaya ada gambaran untuk Anda cari di Google Scholar. Begitu ya. Dengan cara yang sama seperti saya cari Reti punya tadi, toh. Tapi ini kelihatan ya, teman-teman ya, pengaruh model pembelajaran match a match. Itu baru satu. Baru satu referensi. Makanya itu anak-anak PAK itu tebal-tebal, anak teologi tipis-tipis. Nah, karena waktu dia cari juga bab 2-nya tidak ada. Maka dia perlu menggunakan jurnal-jurnal, referensi-referensi. Ya. Referensi-referensi tentang budaya. Ya kan banyak buku-buku budaya itu, misalnya kontekstual budaya. Banyak buku-buku biblika itu. Tapi bahasa Inggris, ya. Tidak apa. Seperti itu. Jadi perlu dipahami ya. Kita sudah bisa lebih cerdas daripada sebelumnya. Nah, disinilah kenapa skripsi masih ada. Karena disinilah dilihat bahwa Anda itu betul-betul cerdas secara akademik juga. Walaupun mungkin banyak rantai C-nya, rantai karbonnya. Tapi Anda sudah bisa berhasil kan. Saya bisa melihat banyak orang-orang yang waktu skripsi itu berubah drastis gitu ya, menjadi lebih bagus. Malah yang bikin pusing saya IPK-nya 3,5 tapi lambatnya minta ampun waktu skripsi ya, melambat. Jadi harapan saya itu dengan adanya AI ini sebagai alat bantu ya, bukan sebagai segala-galanya atau apa, alat bantu untuk menolong saudara mendapat clue-nya. Paling tidak teori itu selalu dicari. Kalau yang apa kuantitatif itu teori selalu dicari. Kualitatif juga begitu. Teorinya, teori apa itu ya di budaya itu yang bisa diambil, toh?
Jadi makanya siapa Christine itu harus tahu budaya itu bicara apa sih? Nah, secara lengkap. Jadi bukan hanya satu dua saja, tapi budaya itu kan pasti ada kebiasaan-kebiasaannya, kan? Seperti itu yang bisa kita kontekstualisasikan. Oke, bagaimana dengan yang lain? Ada pertanyaan? Mega mungkin? Ini ada muncul layar di depan saya langsung tertulis Mega. Ini Megawati kayaknya ya, dari Kalimantan. Iya, Bapak. Ya, puji Tuhan. Esther ada dengar jika? Ada, Ada. Pak. Ya, tadi kemana waktu saya panggil nama Anda? Satu aja namanya Esther Saya di ke dalam saya, chat. Pak. Hah? Saya ke toilet tadi, Pak. Oh, iya, 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 iya. Tolong di skip ya. Ya, jadi gitu. Mega, apa yang kamu mau tanya ke Mega? Ya, bilang aja saja, saya bingung, Pak. Ya, gitu kan. Sekarang ini udah beda ya, udah beda. Bukan Anda ada di kelas saya, di dalam kelas ya. Ini kita sudah bicara skripsi. Jadi kalau kamu masih bingung, saya mau bilang sama saudara-saudara, oh tiba-tiba Pak Hengki berubah suara ini. Saya mau bilang sama saudara, kalau Anda bingung di webinar saya, maka akan membawa kebingungan sampai ujian itu. Jadi jangan bingung setelah acara ini. Bagaimana Benny? Apakah kau tambah bingung ikut acara ini atau tidak? Ini juga hilang juga ya. Ben? Oke, Esther, apa yang mau ditanyakan? Iya, Ben. Bagaimana? Bingung? Aman ya Pak, Benny? aman. Sudah aman? Aman. Oh, iya, ini ada feedback. Esther, bagaimana Esther? Hmm? Bagaimana Esther? Apakah Anda semakin bingung atau sudah lebih bagus sekarang? Sudah ada dari yang Bapak sampaikan. Lebih kan, lebih kayaknya lebih mencerahkan dibandingkan satu hari ikut pembekalan ya. Iya, Pak. Ya karena ini hal yang praktis, memang diuji cobakan begitu. Ya, Nanda bagaimana Nanda? Carmila? Saya mau berinteraksi ya, ini interactive learning ya. Nanda bagaimana? Sebelumnya minta maaf Pak karena audio sudah ini. Tapi apa ya gimana apa yang kamu oh ya bertanya peran gereja dalam mendukung pemuda-pemudi untuk mencapai keseimbangan antara karir dan panggilan pelayanan dalam gereja. Nah, kamu bisa tanya ini peran gereja tolong disempurnakan saya punya ini ya. Saya coba nih tanya game ini ya karena apa ya ini usulan judul gitu kan. Nah, tanya Mbak Gemini tuh. Tanya Mbak Gemini tuh, ya. Tanya Mbak Gemini ya. Kita tanyanya gini. Hai Gemini. Tolong bantu dibuatkan judul skripsi dengan topik sebagai berikut. Padahal itu judul juga, tapi nggak pas saya rasanya. Jadi tanya dia sama dia aja. Waduh, ini kayak judul ya. Apa namanya? Ini gara-gara ada keseimbangan nih. Nah, itu masih topik itu ya. Ini judul-judul apa ya? Dia judul-judul em,
jurnal ini ya. Boy, pemuda Kristen masa kini mencari keseimbangan antara dunia dan rohani. Membangun masa depan yang bermakna, panduan bagi penulisnya dalam mengembangkan karir dan pelayanan. Nah, ini memang judul-judul jurnal ya. Padahal saya sudah minta judul skripsi. Tapi back lagi dengan judulmu itu. Di sini ada perang gereja ya, perang gereja. Perang gereja. Tapi ini terlalu apa ya? Terlalu ini kan benda-benda apa ya? Ya kata benda ya, gereja. Nggak ada apa di sininya di depannya ya. Nah, mendukung pemuda. Ini jelas bukan judul skripsi ya. Mencapai keseimbangan dan karir. Ini masalahnya. Jadi ini bisa menjadi masalah. Toh? Masalah apa yang ada ini? Yang ditimbulkan. Kan begitu kan? Dan coba Anda lihat apa gitu kan? Wow, ada kelelahan spiritual, kerja terus lupa Tuhan. Hmm. Hmm. Ya, pertumbuhan spiritual. Ya, oke. Antara apa? Antara karir dan pelayanan. Nah, ini solusi. Dia akan menjadi variabel Y, X ya. Jadi ya ini. Hmm. Nah, ini bisa jadi variabel X ini salah satunya. Ini Y. Nah, ini program-programnya, kegiatan praktis. Terhadap nih, terhadap apa? Gitu ya. Jadi Anda bisa screenshot ini atau jadi kita berdiskusi dengan game ini itu diskusi gini, kalau saya mau begini, saya mau begini. Oke. Dia kasih usulan. Jadi ada strategi. Jadi bisa di sini ya. Kita bisa lihat di sini ada bimbingan spiritual. Ini bisa jadi Y atau kan dia dibahasakan apa gitu kan. Itu masalahnya gitu ya. Itu. Jadi kalau apakah ada indikator keseimbangan? Indikator variabel. Apakah namanya itu kalau orang menjaga keseimbangan? Variabel. Oh, apa ya? Keseimbangan ya. Keseimbangan. Atau kita bisa cari dulu itu. Istilah keseimbangan antara karir dan pelayanan. Disebut apa ya? Nah, ini work work life balance.
Nah, itu work balance, tak? Ataukah konsep terkait well-being, kesejahteraan keseluruhan termasuk kesehatan fisik. Ah, ini well-being apa gitu kan? Quality of life, kualitas hidup. Nah, seperti itu. Nah, tinggal mau cari istilah-istilah ini ada indikatornya enggak ini? Tah? Ah, itu. Ya, work life ini nah. Hmm. Time allocation and flexibility itu ini di dalamnya psikologi well-being, physical health, kesehatan fisik, social and family life, overall satisfaction. Nah gitu. Itu untuk lihat solusinya. Kalau ini kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi solusi itu apakah ada jemaat yang sudah disediakan bimbingan konseling sehingga dia bisa balance, bisa yang ini agak sulit cari jemaatnya ya. Untuk cari bahwa dia bisa menyeimbangkan begitu. Nah, itu ada penyebabnya kenapa dia bisa seimbangkan. Itulah yang menjadi variabel X-nya baru diukur. Nah, seperti itu. Ya, begitu ya. Ada lagi? Oh, ada yang ngechat lagi. Maaf Pak, jaringan tadi. Oke, siap Pak. Ah, itu kan. Indah berbagi itu ya. Membagikan berkat itu bukan pakai duit saja. Salah itu. Bagi berkat itu bagi keilmuan, bagi ide. Jadi teman-teman jangan jangan malu-malu apa ya, berdiskusi dengan teman-teman sebaya. Tutur namanya juga tutur sebaya kan. Seperti itu ya. Oke, jadi ada sudah ini. Ada lagi pertanyaan terakhir mungkin sebelum saya tutup dengan pernyataan closing apa statement closing. Ini kayak webinar ya. Kita sudah menuju 1 jam, ya kurang lebih mau 1 jam setengah. Ya, tidak apa. Oke, ada lagi? Esther Novli, bagaimana? Jadi kerjanya di situ aja, dari game AI ke ini ke Google Scholar ke Google Translate apa semua lalu susun. Minta kerangka bab 2 gitu ya. Oh ya itu tadi lumayan ya. Dia itu bagus itu. Bagus sekali itu Kak Juni itu ya. Kerangka bab 2 untuk model pembelajaran case method. Hmm, definisi tujuan, apa lagi? Kelebihan dan kekurangan, apalagi eh, komponen model pembelajaran, komponen model sintaks. Jadi Anda harus kenali. Jadi Pak kalau begitu bisa ya saya masukkan itu di daftar isi ya, pelan-pelan sedikit-sedikit supaya tidak pusing dia. Mari kita lihat apa yang dia buat kita. Nanti saya verifikasi. Wah, langsung dia kasih ini isinya. Apa saja isinya. Definisi ya.
Tujuan pasti ada maksudnya. Kelebihannya, kekurangannya, komponen utama case method. Nah, ini kan kasus, pertanyaan baik, struktur, peserta. Nah, ini ada sintaksnya, penyajian kasus. Ini ada. Implementasinya. Dia belum paham ini dengan ya. Jadi kan bab ini daftar isi kayaknya ya. Daftar isi. Pak. Ya, ini sudah mulai Pak. Empat. Sudah bisa kita buat ini. Sudah bisa kita buat ini toh sambil melihat daftar isi yang sudah ada di skripsi-skripsi sebelumnya. Ya, sudah bisa dibuat bak rangkanya ya. Kalau menurut saya, karena ini panjang waktunya, setelah selesai bab 1, buatlah kerangka bab 2 yang berhubungan dengan variabel yang ada. Paling 2 variabel itu, variabel X dan Y. Janganlah tambah, boleh jadi Y1, Y2, bisa jadi 3 variabel. Itu ada di dalam beserta dengan teori-teorinya. Nah, teori-teori untuk model pembelajaran case method. Ada konstruktivisme tidak bisa lari-lari terus ya. Ini berbasis masalah. Oke. Teori belajar sosial masih ada. Connectivism. Ya, yang tadi kita tidak dapati ya. Konektif ini ada ya. Ada problem based learning. Memang ini makanya case method itu kan studi kasus itu kan menyelesaikan masalah ya. Ada kasus kita harus selesaikan. Ada pencurian, ada perampokan, ada pelecehan. Kita cari siapa itu pelakunya. Seperti itu.